Ya pasti orang yang berilmu tinggi ya senengannya tidak berbaur dengan masyarakat. Jatuhnya ya apa bedanya lingkungan aku? Pasti bermasalah kalau lingkungan masyarakat umum. Ya syarat dengan fitnahan lah jatuhnya ya, aku ya korban fitnahan udah bosan mendengar mendekat. Cara yang paling bagus untuk pagar rumah itu, pagar gaib pakai cara apa Bu? Kan ada kan orang itu memakai rumah itu dengan pakai tumbal itu. Nah, Bopo mungkin kan sering kan bikin pagar gaib rumah. Itu gimana Bu? Yang paling bagus pakai apa itu? Ya pancer bintang lah. Maksudnya gimana Bu? Mengikuti hukum alam, alam langsung. Contohnya kayak apa? Ya kayak kita membuat rasi bintang untuk pageran rumah suatu usaha, atau mereka korban goib. Ya saya seperti itu. Ada syarat tertentu. Jatuhnya ya ngeruat dulu baru bisa dipageri. Caranya yang terbaik ya biasanya seperti itu. Pancar bumi namanya. Diaktifkan pancar bumi ya sudah, semua masalah ya cepat kelar. Masalah serumit apapun ya kelar gitu aja. Tanpa harus pakai sesaji. Ya pasti ada, cuma kan tidak ada darah. Oh. Ya hubungannya ada sesaji, cuma tidak ada darah, udah itu aja. Ya identik dengan sesaji lah. Iya. Cuma bedanya jangan pernah pakai darah, udah itu aja. Sesaji apapun kalau pakai darah intinya sudah nggak bener Bapak ya? Melenceng pasti. Melenceng ya. Efek jangka panjangnya udah nggak benar buat kehidupan itu orang. Oh. Pasti akhlaknya melenceng jauh. Iya. Gampang emosian, nggak terkendali karena jiwanya dikontrol sama bangsa goib. Itu saja lah. Iya. Saya pernah melihat orang itu memasang tumbal di rumah pakai telur dikubur. Nah itu kalau menurut Bopo cara seperti itu relevan nggak? Ya itu kan suatu teknik kok. Aslinya teknik. Sebenarnya nggak harus pakai piranti seperti itu, bisa saja. Cuma kan biar kelihatan khusyuk. Biasanya suka yang nggak ada diada-adain. Jatuhnya karena nggak sesuai hukum alam. Jatuhnya kan itu. Ya bisa aja lah. Orang zaman dahulu dipindahkan penyakitnya melalui perantara telur. Ya tapi tidak adil buat telur itu sendiri. Iya. Tapi ini Bopo terkait tumbal yang pakai media telur yang dikubur itu kadang banyak yang berasumsi itu kurang bagus gitu. Nah kalau menurut Teman Bowo sendiri bagaimana itu? Ya itu hak mereka sih. Jatuhnya itu kan keyakinan mereka seperti itu, dan zaman dulu memang ada metodenya. Memindahkan penyakit lah, intinya seperti itu. Tapi efeknya bagi orang si pemilik rumah kayak tumbal dipasang di rumah itu ada panas, ribut terus kehidupan. Gitu ya. Karena caranya udah ndak baik gitu ya. Iya. Masalah cepat kelar ya, ada masalah timbul baru. Jatuhnya seperti itu. Ya, jadi muter gitu loh ya. Lah iya kan namanya paranormal kakean dalil. Ada aja dalilnya. Padahal ketidakmampuannya tapi berdalil. Biasanya seperti itu. Ini banyak orang teman-teman kita ini yang titip pertanyaan buat Bopo Hendro, ya kan? Teman-teman Bopo banyak yang titip pertanyaan buat Bopo. Oh. Nah,
Nah ini yang pertama Bobo. Kenapa Bobo hidup itu terasa sulit? Sunyi. Hmm. Ya lagi-lagi sunyi. Dia sunyi. Ya pasti orang yang berilmu tinggi ya senengannya tidak berbaur dengan masyarakat. Jatuhnya ya apa bedanya lingkungan aku? Pasti bermasalah kalau lingkungan masyarakat umum. Ya syarat dengan fitnahan lah jatuhnya. Ya aku ya korban fitnahan udah bosan mendengar mendekat. Mentang-mentang aku nggak pakai peci, nggak pakai sorban, udah ikut kok. Sudah dianggap murtad. Iya, itu kan hal biasa. Judulnya ya tinggal ikuti arus nasib aja lah. Kita melawan pun namanya hidup bermasyarakat, negara kita negara hukum. Paling ya hukum alam lah nanti biasanya. Kalau kita sabar, mereka akan kena batunya sendiri dengan cepat. Kalau orang yang berilmu tuh mempercepat, dia tuh apes. Itu bedanya. Karena dia mengerti garis takdir. Aura dari garis takdir itu. Aura dari garis takdir. Iya, disusupin di situ energi. Akhirnya dia hidupnya apes saja terus. Ya ilmu ndak benar sih jatuhnya. Tapi kan untuk keadilan sendiri, kita berhak buat keadilan itu, hukum itu sendiri. Asal kita sudah terfitnah, dihina, difitnah, baru kita bisa pakai gunakan hukum alam. Itu saja lah. Ada hukum Gusti Allah kok, kenapa harus kita muring-muring gitu aja lah. Santai aja, senyumin aja, ketawa aja. Artinya kalau difitnah orang ya tertawa tok isinya. Ya paling yang jengkel yang dengerin. Sebenarnya yang bikin orang ini hidupnya selalu apes terus itu karena apa sih Bapak? Biasanya amal dan perbuatan apa kita sadari itu aja. Banyak faktor. Satu dari garis leluhur yang kita sendiri nggak tahu leluhur itu siapa. Namanya kita kehilangan jati diri toh. Pasti ujung-ujungnya produk jarene wong, bukan jarene apa yang dilakukan sendiri. Harusnya spiritual mengenal jati diri itu pengalaman pribadi sendiri, bukan menurut diberitahu orang. Nggak bisa. Mereka hanya bisa melihat, tapi penjabarannya secara rinci sama keilmuan pasti nggak tahu. Itu saja, bisa baca tapi nggak bisa menjabarkan keilmuan. Itu saja. Itu kalau dalam pemahaman orang Jawa namanya ilmu kasunyatan gitu ya. Iya. Jadi kita bukan kok jari ini tapi harus jalani sendiri. Jalani, melakoni. Dejavu. Jatuhnya ya itulah. Apa bedanya aku menjalani dejavu leluhur, tapi di awal leluhur. Tapi kalau nanti udah level langit kelima, leluhur tidak berkuasa, kita udah melangkah sendiri. Levelnya sampai level 5 leluhur itu. Nggak hafal toh. Sampai level 5. Iya, langit kelima. Ke-6 ke-7 itu udah rana-rana kesucian. Lain cerita, leluhur udah terseket itu, nggak bisa masuk lagi. Ya leluhur tugasnya cuma pengantarnya sampai ke langit kelima. Jatuhnya kan itu. Mama kita pengen ke naik level ke langit 6, 7 bisa enggak? Lagi-lagi ujung-ujungnya kan kita menjalani, melakoni toponeng urip. Banyak orang itu yang berasumsi bahwa hidup itu terasa sulit. Nah, sebenarnya yang bikin sulit itu hidup itu bikin sulit kita atau kita yang bikin sulit hidup? Sebenarnya karena yang bikin sulit karena banyak orang awam, jadi kita sulit jatuhnya itu. Iya. Jadi kita sulit
jatuhnya, karena kita pasti dijolimi sama yang orang-orang awam karena ketidakpahaman, tapi kita memaklumi, ujung-ujungnya merugikan. Terus kita menyalahin takdir, kan orang itu orang awam, itu tidak paham spiritual tapi sok tahu menjabarkan, giliran minta pembuktian pasti berdalil. Ya kalau memang terbiasa pembuktian itu hal yang kecil, itu saja lah, asal sesuai jalurnya. Iya, betul. Ilmu itu ya untuk ngobatin jatuhnya, mencari jati diri ya, ngobatin orang, nolong orang lah, rahmatan lil alamin. Tapi ya terkadang takdir lagi yang bikin kita susah, tapi kita tetap enjoy kok, walaupun susah. Tapi ya sesusah-susahnya kita yang masih punya usaha toh. Iya, betul. Nggak harus paranormal dijadikan untuk topangan hidup, ya bisnis lah jadi topangan hidup, karena itu bagian dari pengalaman spiritual yang dulu tidak ada, hilang, diadakan kembali. Tradisi yang hilang, tetap kita memegang budaya. Ya pengobatan lah tradisi yang hilang. Sekarang orang mana mengenal pertabipan, Enggak. adanya perdukunan, Betul. paranormal. Iya. Seharusnya itu jadi satu kesatuan. Biasanya banyak yang unik-unik di situ keahlian ya. Iya.